Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini ya, seperti biasa aku akan menceritakan lagi satu kisah horor Wawa ke kalian semua. Di sini ada nggak Wak di antara kalian yang suka touring? Atau minimal jalan-jalan naik motor keliling kota gitu buat nyari angin? Pernah? Ada? Nah, kahwa yang akan aku bawakan ini Wak berkisah tentang dua anak muda yang hobi touring, hobi perjalanan jauh. Pada suatu akhir pekan nih Wak, yang mereka berdua ini memutuskan touring ke luar provinsi sekalian untuk refreshing. Pas berangkat semua memang masih aman-aman aja, cuacanya bagus, jalanannya lancar, dan memang gak ada firasat apa-apa. Tapi masalah baru muncul waktu perjalanan pulang, dimana pada saat itu mereka ini iseng milih jalan baru atau jalur baru dengan alasan biar tahu jalan aja gitu. Padahal sebelumnya ada nih beberapa orang yang ngingetin mereka untuk hati-hati ya, kayak gitu. Sayangnya peringatan itu mereka anggap ya udah cuman basa-basi aja atau cuman peringatan wajar aja, bukan sesuatu yang serius. Tapi siapa sangka pengabaian itu bikin mereka mengalami serangkaian kejadian horor di perjalanan pulang. Dan gak cuma di jalan aja Wak, gangguan itu juga masih ngikut mereka bahkan sampai mereka pulang ke rumah. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Mas Dimas dari Bandung. Halo Mas. Nah, jadi pengalaman horor ini dialami Dimas waktu tahun 2020 kemarin, waktu dia lagi touring sama temannya yang bernama Alman. Jadi ceritanya waktu itu Dimas ini masih kuliah di salah satu kampus yang ada di Bandung, Wak. Dan dari semua temannya, Alman lah yang paling dekat sama dia. Soalnya mereka ini sama-sama suka touring gitu. Tiap ada waktu senggang, mereka ini pasti langsung gas Wak untuk touring. Kemana aja lah, pokoknya naik motor kemana-mana. Nah, di suatu hari, tepatnya pada hari Sabtu, Wak, Dimas sama si Alman ini berencana liburan ke salah satu spot wisata yang ada di Tasikmalaya. Mereka sepakat berangkat jam 7 pagi. Tapi mereka waktu itu boncengan satu motor aja, Wak, bukan motor masing-masing. Alman yang nyetir, Dimas yang duduk di belakang, Dimas yang dibonceng. Nah, waktu di perjalanan nih, udah ngegas kami, belum sampai Tasik lagi, Alman nggak sengaja lihat papan penunjuk arah, Wak. Tulisannya Jogja 360 km. Alman ngomong ke belakang, Wak, Jogja nggak terlalu jauh loh, mirip kayak PP Bandung Jakarta. Kalau kita ke Jogja aja gimana? Kata si Alman. Betul kau. Kita nggak ada persiapan ini, kata Dimas kan. Nggak apa-apa, mumpung cuacanya lagi bagus, gas aja lah yuk. Ayo, kata Dimas. Tapi yang nyetir duluan ya, nanti gantian, kata Dimas. Adalah tuh, akhirnya betul Wak. Nggak jadi mereka ke Tasik, mereka pun nekat pergi ke Jogja, berbekal sama Google Maps saja kami Nadia. Nah, menurut Maps, mereka ini bakal sampai di Jogja sekitar 12 jam lagi. Mereka sepakat buat nyetir gantian, 6 jam Alman, 6 jamnya Dimas gitu. Waktu itu Google Maps ini mengarahkan mereka lewat jalur selatan, Wak. Nah, jalur selatan ini adalah jalur panjang yang membentang dari Bandung sampai ke Jawa Tengah bagian selatan. Nah, pas berangkat ini, langit memang masih cerah, situasi jalan juga belum terlalu ramai. Tapi begitu kami masuk ke area hutan, suasananya langsung berbeda di situ. Belokannya makin banyak ya kan, kanan kiri itu udah hutan-hutan rapat tuh, Dan waktu itu entah kenapa hampir nggak ada kendaraan yang lewat. Ya ada, cuma jarang gitu loh. Dimas sempat mikir, kok makin sepi nih. Tapi dia nggak ngomong ke Alman supaya si Almannya fokus nyetir ya. Nah, setelah beberapa jam di jalur hutan, mereka pun keluar ke perkotaan untuk mencari makan. Habis makan, Dimas sama si Alman ini gas lagi lah untuk supaya cepat sampai. Tapi pas kami baru mau naik motor, Nadia, ada bapak-bapak tiba-tiba aja nepuk bahu aku. Hati-hati ya Mas, kata dia kayak gitu. Nada bicaranya juga serius sekali, sampai-sampai sempat terdiam aku Nadia. Nggak lama baru aku bilang, oh iya Pak, makasih ya. Di sini Dimas juga nggak mikir aneh-aneh, wajar aja lah ya dan bilang kayak gitu. Bapak ini kan tahu kami lagi mau siap-siap jalan ya kan. Karena setelah itu mereka tetap lanjut jalan tuh, menembus panasnya jalur selatan. Tapi belum lama mereka jalan, tiba-tiba hujan deras sekali, macam air yang ditumpahin. Mereka memutuskan untuk neduh bentar lah itu di pom bensin. Sambil nunggu hujan reda, Dimas mampir ke warung kelontong, Wak, yang memang nggak jauh dari pom bensin tadi buat beli rokok. Sementara si Alman masih neduh tuh di pom bensin, nggak ikut dia ke warung. Nah, pas sudah di warung mau bayar itu rokok, si ibu warung itu nanya, dari mana Mas, mau kemana? Katanya Dimas bilang, kami dari Bandung Bu, mau ke Jogja. Tapi setelah Dimas ngejawab itu, ibu tuh langsung diam deh. Terus pandangannya tertuju ke belakang aku, ke belakangnya si Dimas. Kayak gitu, macam ada sesuatu gitu di belakang. Padahal nggak ada, di warung tuh cuma aku yang beli. Nah, nggak lama dari itu, ibu tuh ngomong lagi. Hati-hati ya Mas, katanya. Oh, iya Bu, makasih ya Bu ya gitu. Nah, udah tuh, dibilang hati-hati lagi sama si ibu ini. Cuma Dimas kan, ya udah biasa aja kayak gitu. Dimas keluar warung, balik lagi lah ke pom bensin.
Untungnya nggak lama dari itu hujan tuh udah mulai mereda, Wak. Mereka lanjut lah ini jalan lagi ya kan. Dan setelah hampir 12 jam kami naik motor Nadia, kami sampailah itu di Jogja jam 8 malam. Waktu nyampe kami langsung OTW ke penginapan yang nggak begitu jauh dari lereng Merapi, memang naik kami ke atas. Nah di sana mereka langsung check in di penginapan, ganti baju, terus tidur, istirahat biar besok bisa explore ke beberapa spot wisata yang udah mereka cari di malam itu. Nah besoknya ada masuk hari Minggu nih ya, Dimas sama Alman bangun agak siang tuh, Wak. Terus mereka check out dan mereka langsung mampir ke tempat-tempat yang mereka mau tuju itu, beberapa spot wisata. Tapi anehnya di situ Nadia, aku udah ngerasa di 2-3 tempat wisata yang kami kunjungi, aku ngelihat ada beberapa orang yang ngeliatin kami lama kali Nat. Kayak digituin, aku nggak takut Nadia, cuman heran aja ngapain nengok aku kayak gitu kali gitu kan. Tapi udahlah, karena memang lagi liburan, Dimas cuek aja dan fokus nikmati suasananya. Sekitar jam 2 siang mereka mampir ke angkringan yang nggak begitu jauh dari lereng Merapi itu. Nah pas lagi nyeduh kopi, Dimas nanya, Man, nanti waktu kita balik, mereka langsung balik hari itu juga, Wak. Memang biasa kami kayak gitu Nadia, bentar-bentar aja, yang penting udah sampai, terus balik udah gitu. Nanti waktu balik sore ini ke Bandung, enaknya kita lewat mana ya? Katanya. Alman bilang, kemarin kan kita udah lewat jalur selatan nih. Sekarang kita baliknya lewat jalur utara aja yuk, biar tahu jalan kita, kata si Alman. Aman nggak tapi, Wak? Aku belum pernah soalnya lewat sana. Aman. Aku tinggal tengok map saya kan bisa. Nanti aku aja yang nyetir, kata si Alman. Nah di situ Dimas tuh sebenarnya masih agak ragu, Wak, karena belum pernah lewat sana. Tapi karena Alman kedengarannya meyakinkan, ya udah aku ngikut-ngikut aja Nadia. Udah selesai makan, nongkrong bentar apa segala macam, baliklah mereka. Mereka betulan memang cuma 1 hari aja, Wak, di Jogja. Nah, setelah menentukan jalur utara tadi, mereka siap-siap pulang supaya nggak kesorean. Pas mau ngambil motor di depan angkringan, Wak, tiba-tiba datang lagi di tukang parkir. Hati-hati ya Mas, kata dia kayak gitu lagi. Denger itu Nat, itu kan sebenarnya biasa kan, cuman aku agak kaget. Oke, ini udah ketiga kalinya nih aku diingetin untuk hati-hati. Pertama bapak-bapak kemarin, terus ibu warung, sekarang tukang parkir. Sebenarnya itu kan memang peringatan yang wajar kan, Wak. Cuma yang bikin aneh itu nada mereka bertiga tuh sama-sama tegang, Wak. Biasa kan, hati-hati ya Mas, sambil ngobrolin motor nggak? Hati-hati ya Mas. Kayak gitu, semua pada natap aku serius semua kayak gitu Nadia. Itulah kenapa aku ngerasa janggal. Cuma ya udah, aku tetap senyum sama si Mas itu, aku bilang makasih, habis itu kami pergi. Udah ngegas, motor kan si Alman yang nyetir lagi kan. Mereka lanjutlah masuk ke jalur utara seperti rencana awal. Awalnya di situ juga perjalanan pulang masih aman-aman aja Nadia. Langit belum begitu gelap, jalanan juga masih nggak terlalu ramai. Tapi semakin jauh keluar kota, suasana mulai agak beda. Kendaraan yang lewat makin dikit, langit juga perlahan udah mulai gelap nih. Nah pas nyampe di daerah Magelang Nat, tiba-tiba hujan lagi. Nah karena nggak mau kemalaman, kami bablas aja tuh pakai mantel aja bentar, itu bablas hujan-hujan kayak gitu. Tapi makin lama kami jalan, dia hujan tuh makin deras. Terus kiri kanan kami nih udah mulai berubah hutan gitu loh. Dimas memang udah pernah lewat hutan di kayak gitu kan, waktu berangkat tadi kan juga lewat hutan kan, walaupun di titik yang berbeda. Tapi suasananya yang beda Nat, sepi itu kerasa lebih dalam gitu. Dan beberapa kali Nat, aku ngerasa kok kayak ada yang ngikutin kami ya. Bukan motor, bukan mobil, tapi kayak ada yang ngikut, ada yang nempel dekat motor kami. Waktu aku tengok ke belakang nggak ada siapa-siapa. Jangankan orang Nat, kendaraan aja nggak ada yang lewat. Aneh nggak tuh? Kami aja yang ada di situ, masih diam aja di situ. Aku nggak ada nanya sama si Alman, soalnya Alman kan lagi nyetir kan, supaya nanti dia nggak kepikiran. Udah akhirnya diam aja. Tapi kok ada yang aneh ya gitu. Motor terus melaju tuh sampai akhirnya hujan makin deras lagi, pandangan mereka pun terasa buram. Aduh nggak bisa nih. Nah nggak sanggup melanjutin perjalanan, Alman pun nepi, dia memutuskan untuk neduh dulu. Untungnya nggak jauh di depan kami tuh dia ada gubuk kecil bambu. Ya, Alman langsung menepi di sana. Nah, tapi baru kami turun tuh Nat, turun, berhenti hujan, tiba-tiba berhenti, betul-betul berhenti total, langsung berhenti. Karena ada berhenti gak jadilah kami duduk Nat, naik lagi motor, nah ngegas lagi, nyeng, ini. Baru beberapa meter kami jalan aja, turun lagi hujan. Dan hujan yang kayak hujan gak santai itu memang udah buram kali pandangan kami kan, menepi lagi lah sini. Siapa si Alman? Neduh di bawah pohon besar. Pas kami berhenti, nepi itu berhenti juga hujan tuh. Apa nih? Tiap mereka berhenti, hujannya juga berhenti, Wak. Nanti mereka jalan, hujannya makin deras lagi. Kayak di atas tuh ada keran shower, Nat, yang bisa dihidup nyalakan. Wah, kayak gitulah kurang lebih bayangannya. Alman mungkin gara capek nyetir kan, ngomel aja. Apa kayak gini nih? Itu marah dia, Wak. Dimas cuma bilang, cuaca lagi nggak beres nih, Man. Udahlah, kita tunggu bentar aja. Kalau memang betulan berhenti, baru kita lanjut ya, kata si Dimas. Di situ sebenarnya aku udah ngerasa aneh kali Nanda, tapi aku berusaha tenang supaya Almannya juga nggak tegang ya kan.
Akhirnya, dah tunggu di sini dulu, ngerokok dulu dah. Benar-benar sebat 2 batang lah itu Nadia. Hujan memang nggak datang lagi. Betulan berhenti lah gitu. Feeling aku ini kayak betulan berhenti nih kan. Dan di situ mereka lipatlah mantel, lanjutlah jalan lagi. Lanjut ngegas nih. Nah untungnya tuh mereka ngegas, nggak hujan lagi Wak. Cuman di situ hari udah gelap Nadia. Satu-satunya sumber cahaya kami ya udah cuma lampu motor tuh aja. Dan makin lama kami jalan Nat, aku mulai ngerasa nggak yakin. Ini jalur nih benar apa enggak ya? Soalnya selain gelap, selain sepi Nadia, HP aku tuh tiba-tiba hilang sinyalnya. Maps mereka tuh nyandat. Kok hilang sinyal nih? Nah di tengah kebingungan itu tiba-tiba muncul sorot lampu mobil sedan Wak, dari belakangnya. Alman agak langsung minggir dikit kan. Dipotong mobil nih. Dipotong mobil ini motong mereka. Terus dia belok kanan Wak. Nah nggak lama Alman nanya, Dim kita belok mana nanti Dim? Pas pula waktu dia nanya sinyal HP muncul lah dia. Wak bisa-bisa nih belok kanan, udah ikutin mobil tadi aja kata si Dimas ya kan. Belok kanan lah ini si Alman. Tapi begitu mereka belok Wak, mobil sedan itu udah nggak ada, hilang Nan. Orang masih nampak dia belok tuh, kami ikut juga belok, hilang. Itu mereka berdua kayak macam sama-sama tahu aja gitu kan, hilang mobil tuh nggak ada jejak. Cuman waktu kami belok kanan itu kami dihadapin lagi sama pertigaan dia, ada jalan yang ke kanan, ada lagi jalan yang ke kiri. Jalan ke kanan tuh maksudnya lurus tadi itu, terus ada jalan bebelah lagi, belok ke kiri. Alman nanya lagi, mobil tadi belok kemana ya Wak? Dimas langsung tengok ke kiri, jalan yang kiri kan. Ternyata di sana gelap, nggak ada lampu dan jalannya juga kelihatan agak macam nanjak gitu loh Nat. Sementara yang kanan, yang harusnya mobil tuh lewat sana itu jalannya datar. Tapi memang ada daun-daun kering yang numpuk-numpuk di jalan gitu. Dimas bilang, udah Wak belok kanan aja lah. Biasanya kanan lebih baik. Tangan kanan kan baik. Udah kanan aja. Dah Alman langsung belok lah ini, ngikutin perintah si Dimas. Baru beberapa meter kami masuk Nat, mereka langsung ngerasa janggal lagi. Jalan itu yang kelihatannya tadi mulus aja, mulus ya, memang cuma ada beberapa daun-daun ketumpuk aja. Rupa ya rusak parah. Dan saking banyak daun kering yang numpuk di sana, motor kami tuh macam nggak bisa lewat tuh loh Nadia. Nggak betul ini kata si Dimas kan. Akhirnya dia ngomong, Man putar balik Man, kayak kita salah jalan ini katanya. Alman langsung putar balik tuh, balik lagi ke pertigaan tadi. Berhentilah di situ. Nah di situ Dimas coba buka maps lagi, buka kan, aduh sinyal tuh hilang timbul Nat. Nah di momen ini matanya si Dimas nggak sengaja ngelihat ke arah rumpun bambu yang memang nggak begitu jauh dari tempat mereka berhenti. Bambu-bambu tuh tinggi Nadia, rapat-rapat semuanya dan hampir macam menutupi separuh jalan yang ada di situ kan. Terus nggak lama tiba-tiba Nat, terdengarlah suara laki-laki ngomong. Gitu Wak, suaranya jelas sekali Wak. Dan dari arahnya suara tuh muncul dari sela-sela bambu tuh lah. Dan yang dengar itu bukan cuma aku, Nadia, si Alman dengar juga. Wak dengar gak? Suara apa tuh? Gak tahu aku udah langsung naik motor lagi, dah gas saya. Jangan kau tengok ke sana ya katanya. Awak ada gemeter Nat. Digas lagi sama si Dimas. Tapi gara aku penasaran, aku lirik dikit lagi itu pakai ujung mata Nat. Waktu aku lirik betul Wak, di bambu itu, di dekat rentetan bambu itu ada sosok hitam besar melotot ke arah aku, matanya merah, hitam besar kali, melebihi siapa itu lah, melebihi si bambu tuh. Langsung teriak, cepat man, udah belok kiri aja kata siapa, kata si Dimas ya kan. Alman langsung belok kiri, kita belok jalan kiri yang satu lagi tuh. Tapi baru dia ngegas semua, tiba-tiba ngerem sih, mendadak oleng gitu loh motor si Alman. Ngapa? Seberapa? Wah, ada anak kecilnya berang. Waktu aku namanya udah nggak ada katanya kayak gitu. Astagfirullahaladzim, udah merinding aku. Udah Wak, istighfar. Cepat gas lagi kata si Dimas. Gas langsung siapa ini si Alman. Astagfirullah, sudahlah kami terpekik-pekik di jalan. Astagfirullahaladzim, doa dong. Lagi. Terus tiba-tiba si Alman ini pula, Wak, aku cium bangkai gak Wak? Cium bangkai kan? Iya aku cium. Udahlah diam aja kok, ngegas lagi cepat, nanti diganggu kita nih. Kecium bau bangkai Nadia. Itu padahal kami ngebut ya. Bau bangkai itu macam ketempel di hidung kami itu ha. Jangan kau berhenti ya, fokus ke Alman ya. Si bawa udah kau diam aja cepat ngegas. Wow, langsung digas lagi sama si Dimas, sama si Alman. Untungnya beberapa saat kemudian udah agak tenang tuh ha. Udah gak ada lagi bau-bau busuk. Terus udah agak kayak lepas lah kami dari rasa ketakutan itu. Gak lama ada gubuk kecil di sebelah kiri kami Nadia. Terus di depannya itu ada lampu teras ya, warna merah lampu terasnya. Terus di depan gubuk tuh ada meja kayu yang biasanya kayak dipakai buat di angkringan gitu lah. Dah ada di situ, kelihatan lah, lumayan ikonik lah ya kan. Oh ada gubuk gitu. Coba kami lewat aja, nggak mau kami berhenti kan. Nah, jalan lagi 5 menit kemudian nampak lagi gubuk yang sama. Ada lampu merah di depannya, ada meja kayu di depan tuh.
Bahkan ada ember biru di pojokan gubuk tuh, ada ember biru. Ini bukan gubuk yang tadi ya, Wak. Mungkin mirip aja, Wak. Tadi soal aku nggak ada nengok ember biru. Ini kan ada ember biru. Mungkin beda, pasti beda. Nah, udah ngegas lagi aja kok. Ngegas aja, jalan lagi nih. Tapi untuk ketiga kalinya, ketemu lagi kami gubuk itu, nah. Ketemu lagi. Dan kali ini Alman sampai pelanin motor. Dipelaninnya motor ya, ditengoknya. Betul, ada lampu merah, ada meja angkringan, ada si ember biru itu. Wak, ini nggak iya nih. Ini tempat yang sama nih, Wak. Udah bingung kami di situ, Nat. Jalannya tuh nggak berubah. Kami tuh yakin terus saja, terus jalan lurus gitu. Nggak ada belok, nggak ada kemana-mana, lurus. Tapi itu lagi yang kami tengok 3 kali. Nah, sadar ada yang janggal, Dimas dapat ide. Berhenti kau, kata siapa? Kata si Dimas, kan nekat aku. Berhenti, Nat. Berhenti, Wak. Turun dia. Di situ Dimas mau taruh botol minumnya, Wak. Botol minum yang dia bawa di atas si meja gubuk tadi. Tujuannya apa? Untuk nandain nih, apa betul kami stuck di jalur yang sama apa enggak nih, ya kan? Taruh dat botol minum aku di situ. Setelah taruh, sebat kita dulu, merokok mereka bentar. Udah tenang kau, lanjut kita lagi, gas, kata si Alman. Nanti kalau misalnya kita nggak lewat sini lagi gimana? Nggak apa-apa botol minummu, bantai nggak apa-apa. Dah yuk lah, gitu kan, gas lagi nanti. Semoga kami cepat keluar dari ini, paling nggak masuk pemukiman lah gitu kan. Ini hutan kiri kanan. Itu ngegasnya, pupus harapan tuh dan. Karena baru aja ngelanjutin perjalanan ini. Dari kejauhan kami udah tengok cahaya merah temaram, ya kan? Pas sudah agak makin dekat tuh, Nat. Itulah gubuk itu. Gubuk yang baru aja kami lewatin di belakang, yang di atas mejanya ada botol minum aku, Nat. Ada di situ. Iya, Wak. Cuman apa tuh? Apa tuh? Di situ ada sesuatu yang sedikit beda. Di depan meja gubuk itu ada cewek, nah dia cewek berkebaya kain jari, rambutnya dikonde tapi acak-acakan, dan di tangannya ada keranjang bambu macam orang habis belanja tuh. Ada si cewek tuh. Ngelihat itu Dimas kaget, ngapa nih kok ada perempuan sendirian tengah hutan, tengah malam kayak gini. Pun kalau dia tinggal di rumah itu, rasanya tadi waktu kita ngerokok macam gak ada orang dekat gubuk tuh kan. Gubuknya kosong. Nah, mungkin lah itu orang pau. Si Alman gak mau dia menepi, langsung ngegas dia tanpa mempedulikan botol minum aku di sana. Udah gas, gitu. Sementara ini, udah aku nunduk aja. Nggak berani waktu pas lewat itu, nggak berani si Dimas nengok ke kiri tuh. Tapi dari jauh aku udah nampak itu botol minum aku, nah dia khas warnanya. Nggak berani waktu lewat itu dia. Di kondisi setegang itu kami cuma bisa berdoa, ya Allah tolong kami, ya Allah keluarkan kami dari sini, ya Allah keluarkan. Alhamdulillahnya, nggak lama itulah yang terakhir kali itu, Nan. Setelah baca doa, jalan di depan pelan-pelan berubah. Pohon-pohon yang tadinya rapat kali itu mulai agak berjarak-jarak, mulai berkurang ya kan. Dan rumah-rumah warga pun udah mulai agak kelihatan di kiri kanan. Udah nggak hutan kiri kanan. Nah nggak lama kemudian muncullah lampu-lampu kendaraan dari kejauhan. Baru ada yang ngelewatin kami. Wah di situ, alhamdulillah, Wak, udah lewat, Wak. Nggak diputarin lagi kita, kata si Alman. Berhenti dulu, Wak, nggak usah lanjut aja lah katanya. Setelah mereka jalan beberapa menit, sampailah mereka ketemu papan penunjuk arah. Mereka langsung ngikutin papan itu dan akhirnya tibalah mereka di sebuah alun-alun kota B sekitar jam 11 malam katanya. Nah karena kecapean, kedinginan juga ya kan, mereka memutuskan untuk berhenti di salah satu warung dekat sana untuk istirahat. Dimas pesan kopi, Alman pesan mie kuah sama gorengan. Nah makan bentar istirahat. Selain mereka ada 2 bapak-bapak, Wak, dan 1 anak muda juga yang lagi duduk di warung itu. Nah pas kopi ini datang, aku macam masih nggak enak gitu perasaan aku, cuman putar-putar gelasnya karena aku menung aja, masih kayak shock, masih agak kayak trauma gitu loh sama kejadian tadi kan. Dia memang mau nampaklah gelisah ya. Terus nengok itu bapak dekat sebelah aku itu negur, ngapa Mas, aman kok itu kopinya, nggak diapa-apain, kata dia kayak gitu, kita orang sini juga. Tiba-tiba kayak gitu, nah dia bingung aku kan, ngapa pula dia mikir kayak gitu, orang aku lagi shock sama kejadian tadi kok, bukan gara takut kopi aku diapa-apain ya kan. Tapi udah Dimas cuma iya Pak, enggak kok gitu. Nah seolah tahu apa yang baru saja Dimas alami, Wak, si bapak ini nanya lagi, kok lewat sini Mas, kenapa-napa nggak tadi di dalam, kata dia kayak gitu. Kaget lah aku, nah dia, tapi aku masih berusaha santai. Oh nggak ada apa-apa kok Pak, ngapa emang Pak? Gitu kan. Bapak dan si penjual angkringan ini saling pandang bentar, terus nggak lama bapak ini ngomong, Mas belum tahu ya, biasanya nih yang mampir ke warung ini pasti habis nyasar dari hutan Mas. Dan hutan yang kalian lewatin itu bukan tempat biasa, alas roban itu Mas, terkenal mistis di dalam tuh. Hah? Mistis gimana Pak? Nah disitulah si bapak penjual angkringan tuh cerita
Kalau jalur yang kami lewati tadi tuh Nadia, itu masih bagian dari Alas Roban, hutan yang memang terkenal seram dari zaman dulu ya kan. Dan sejak tol Trans Jawa itu dibuka, jalan lamanya ini makin sepi gara-gara orang-orang lebih milih lewat jalan tol. Dan yang lewat Alas Roban itu biasanya cuman warga sekitar aja. Itulah kenapa tempat itu terasa jauh lebih sepi dan lebih sunyi lagi. Dan si bapak tadi tuh yakin kalau ada yang mampir ke warung aku ini terus mukanya panik, bengong kayak si Dimas itu pasti bukan warga sini. Dan pasti dia habis disesatin di alas. Udah biasa kayak gitu. Nah, waktu dengar penjelasan itu kaget lah orang berdua ini, si Dimas sama si Alman kan. Astaga gitu kan. Kami nggak tahu kalau jalur tadi itu Alas Roban. Soalnya entah kenapa di maps mereka tuh ya memang nggak ada infonya. Kan map kan juga nggak kami tengok ini masuk bagian sini nggak kan, dari jarak jauh aja kan kok jalurnya ke sini gitu. Pun lagi di jalan nggak bisa ngamatin map kali. Pokoknya mereka tengok jalur birunya aja. Mereka pikir itu hutan biasa. Akhirnya setelah tahu cerita itu, aku sama si Alman ya merinding tapi juga agak lega kan. Meskipun kami mengalami kejadian janggal, setidaknya kami nggak kenapa-napa ya kan. Cuman ya tadi itulah diliatin sosok, terus diputarin beberapa kali, nggak sampai kayak diganggu ekstrim kali. Akhirnya setelah ngobrol, sambil istirahat juga bentar kami di warung itu, jam 2 paginya kami langsung memutuskan untuk balik, melanjutkan perjalanan. Menurut Google Maps, harusnya kami tuh sampai Bandung tuh sekitar jam 7 atau jam 8 pagi Nadia. Tapi ternyata mereka baru sampai di Bandung sekitar jam 3 sore di hari Seninnya. Padahal dari kota B ke Bandung tuh kami nggak ada berhenti loh Nadia, nggak macet juga, dan juga kau udah nggak nyasar lagi di hutan. Cuma memang entah kenapa kami ngerasa kayak perjalanan tuh panjang kali, lama kali nggak nyampe-nyampe. Macam jalan lurus antar provinsi tuh nggak habis-habis gitu jalannya. Tapi nih waktu mereka nyampe Bandung, nyampe rumah masing-masing, keanehan itu belum berhenti Wak. Baik Dimas maupun Alman sama-sama ngerasain kejadian aneh untuk kesekian kalinya. Jadi Wak, pas udah nyampe di rumah, Dimas mandi ya kan. Dimas mandi, rebahan dia bentar, terus tiduran lah dalam keadaan badan masih pegal-pegal kali, badan aku remuk badan aku Nadia. Nah di dalam tidur itu dia mimpi. Dimas ngerasa ada di tempat gelap kayak ruangan kosong gitu Nat. Terus cuman ada sedikit cahaya lampu yang redup gitu. Nah belum sempat Dimas bergerak, dari kejauhan terdengar ada suara langkah kaki. Diseret tapi Nat langkahnya. Nggak lama muncul nenek-nenek. Pucat muka dia, matanya melotot, terus bajunya tuh macam terbuat dari pelepah pisang tuh loh, pelepah pisang yang kering. Setiap kali dia bergerak ada suara gesekan halus kayak daun kering gitulah yang diseret di lantai. Set. Nah makin lama si nenek ini makin dekat ke aku. Nah, jalannya pelan tapi matanya terus ngadep ke Dimas tanpa ngedip. Tiba-tiba nenek ini ngomel pakai bahasa Jawa. Nggak ngerti aku Nadia, tapi aku tahu itu bahasa Jawa. Suaranya tinggi, pendek-pendek, maksudnya penggalan yang dia bilang tuh pendek-pendek kayak orang lagi marah kayak itulah. Nah di situ Dimas pengen lari di mimpi itu, tapi macam kayak nggak bisa bergerak gitu. Nah di badan aku macam berat, napas aku juga udah mulai sesak tuh. Nenek itu terus maju sampai dia udah dekat kali sama badan muka aku Nadia. Bahkan aku bisa ngerasa hembusan napas si nenek itu di pipi aku. Belum sempat Dimas nih ngapa-ngapain, nenek tuh tiba-tiba macam ngangkat tangan, macam mau nampar aku Nadia. Mau gini dia kan. Dan pas sebelum dia nyampe pipi aku Nadia terbangun keringat dingin, napas aku udah ngos-ngosan, badan aku bergemetar. Pas nengok HP udah jam 9 pagi. Nah karena takut mimpinya ada hubungannya sama kejadian kemarin, si Dimas langsung telepon si Alman ya kan. Weh kau datang ke rumah aku loh, kenapa? Datang dulu kau ke rumah aku kan. Nah, waktu si Alman datang langsung cerita lah si Dimas. Weh tadi aku mimpi didatangin nenek-nenek, weh ada hubungannya gak ya sama perjalanan kita kemarin? Di situ ternyata, aku juga mimpi itu Dimas, kata si Alman. Sama Wak, mereka mimpikan sosok yang sama, ciri-cirinya sama, matanya melototkan, iya, kulitnya keriput kan, iya, dia pakai baju apa? Pelepah pisang Wak, pelepah pisang kering kan, iya sama. Denger itu Dimas sama Alman sadar betul, pasti sosok nenek ini ada kaitannya sama mereka yang sesat di alas kemarin tuh. Aduh, ini ada yang gak betul nih Wak. Udah lah, yang penting kan kita selamat, cuma datang dari mimpi aja, banyak-banyak doa aja lah kita, yuk, wuduk kok, sholat kita, kata si Alman. Aku lakukan tuh dia sholat, aku kan takut kenapa-napa. Hari-hari setelahnya Alman sama Dimas balik lagi ke rutinitas Wak. Mereka kuliah, mereka main, kadang-kadang juga mereka touring lagi nih. Meskipun berusaha melupakan kejadian waktu itu, tapi tetap aja kami berdua masih agak kepikiran Nadia, karena nggak pernah kami diganggu kayak gitu selama touring. Dan bukan cuman itu aja Wak, soal si nenek tadi itu Wak, rupanya masih sering muncul juga di mimpi mereka.
Masih. Dan sampai di titik itu pun Alman sama Dimas nih masih nggak tahu ngapa mereka disasarin kemarin, kenapa lihat mbak-mbak bekonde, dan kenapa si nenek yang sama ini selalu muncul di mimpi mereka. Mereka nggak tahu, mereka mencoba melupakan, tapi mereka sebenarnya masih kepikiran. Baru sampai 2 tahun kemudian Nadia kejawab itu kenapa. Jadi waktu itu di suatu sore Alman lagi main ke rumah kawannya namanya Robert. Mereka ngobrol ya kan, dan lama-lama nyerempet lah nih ke obrolan mistis. Nah di situ Alman cerita tentang kejadian pengalaman kami yang waktu sesat di alas itu. Nah waktu dia cerita, orang tuanya si Robert itu lagi ada di situ, nimbrung juga dengerin obrolan aku. Nah begitu Alman selesai cerita, mamanya Robert bilang, mama si Robert ini Nadia, IndiHome juga, dia maksudnya punya, bisa tahu lah kayak gitu. Mas, jalur yang kalian lewatin itu memang dijaga. Kalau orang luar masuk tanpa izin, biasanya diputarin, terus sampai nggak bisa keluar loh mas. Tapi kalian dilepas, soalnya kalian ada yang ngejagain. Kaget si Alman disitu kan, maksudnya gimana bu, dijagain siapa? Di situ Ibu Robert bilang, waktu si Alman cerita barusan ini, dia ngerasa ada sesuatu yang ikut sama si Alman, tapi bukan yang jahat. Menurut penglihatannya si Ibu Robert tua, Alman ini, kawan aku nih Nat, punya penjaga dari leluhurnya, sosok kakek-kakek yang ngejagain si Alman ini. Bingung si Alman kan, kok beda, yang muncul di mimpi kami kan nenek-nenek bu katanya. Ibu si Robert jawab lagi, ya memang beda sosoknya, kakek-kakek itu penjaga dari leluhur kau. Nah nenek-nenek yang datang ke kalian itu penghuninya, salah satu penghuni alas Roban tuh. Masih menurut ibunya Robert, Dimas sama si Alman itu diganggu gegara energi penjaga si kakek-kakek Alman ini bentrok sama penghuni yang ada di alas. Sosok-sosok di alas marah, nggak suka dia nengok si yang ngikutin si Alman ini, yang ngejagain si Alman ini, maka yang mereka disesatkan di situ. Kalian masih beruntung loh dek, kata mama si Robert, masih beruntung kalian nggak sampai terluka fisik dan kalian masih bisa balik ke dunia manusia. Dari dengar itu waktu aku diceritain sama si Alman, udah nggak mau lagi aku ambil rute yang serandom itu. Sekarang nih kalau aku mau touring, aku harus pilih dulu jalur perginya lewat mana, jalur pulangnya lewat mana. Udah kita pilih jalur yang rame, yang biasa dilewati orang. Gak usah pandai lah aku Alman buka-buka jalur baru, kata tengok coba-coba jalur baru, nggak usah. Nah soal yang si ibu-ibu warung nengok di belakangnya si Dimas itu apa, itu aku nggak tahu Nat. Aku nggak tahu juga, mau tanya sama siapa aku. Oke, jadi itu tadi kisah Dimas dan Alman yang tersesat di alas ini Dari kejadian mereka kita bisa belajar satu hal penting ya. Perjalanan itu bukan cuma soal sampai tujuan, tapi juga soal gimana kita menghargai tempat-tempat yang kita lewati. Kadang kita tuh memang ngerasa semua yang mana-mana aja Padahal setiap wilayah itu punya aturan dan penjaganya masing-masing. Sebenarnya Dimas sama si Alman ini tuh cuma niat jalan-jalan aja kan ya. Cuma jalan-jalan aja niatnya kami Nadia. Tapi mereka malah masuk ke jalur sepi dan malah masuk ke tempat yang terkenal angker. Untung masih terlindungi mereka ini dan masih bisa pulang. Dan masih bisa cerita juga ke kita tentunya. Soalnya kan banyak juga kan orang-orang di luar sana yang tidak seberuntung Dimas sama si Alman ini. Ini pokoknya buat kalian yang suka touring, yang lagi kerja di luar kota atau yang lagi sering lewat jalur alternatif, tetap hati-hati ya. Semoga pengalaman Dimas sama si Alman ini bisa menjadi pengingat kecil untuk kita semua supaya selalu berhati-hati. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada, dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya, supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.